Pernahkah kamu merasa bahwa orang-orang di sekitarmu kadang memiliki kebiasaan yang jika dipikir-pikir tidak terlalu baik? Mungkin mereka terlihat malas, sering menunda-nunda, atau bahkan tampak seperti orang yang tidak peduli. Nah, jangan salah, kebiasaan-kebiasaan ini justru bisa jadi tanda bahwa mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Dalam video ini, kita akan membahas 14 kebiasaan buruk yang sering dimiliki oleh orang cerdas. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana kebiasaan ini bisa muncul dari cara berpikir yang unik. Langsung saja, mari kita mulai. Berikut adalah 14 kebiasaan buruk yang dimiliki orang cerdas. Yang pertama, menunda-nunda. Orang cerdas seringkali jatuh ke dalam perangkap menunda-nunda. Mengapa? Karena mereka biasanya menganalisis situasi secara mendalam sebelum mengambil tindakan. Alih-alih segera menyelesaikan tugas, mereka cenderung mencari cara terbaik dan paling efisien. Akibatnya, mereka justru seringkali terlambat memulai. Sebuah studi dari Psychological Science menemukan bahwa prokrastinasi seringkali berhubungan dengan perfeksionisme yang umum ditemui pada orang-orang dengan IQ tinggi. Yang kedua, kurang tidur. Orang cerdas seringkali terjaga hingga larut malam, baik itu karena tenggelam dalam pekerjaan, membaca buku, atau merenungkan berbagai ide. Kurang tidur ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka, tetapi mereka tetap melakukannya karena otak mereka terus berputar penuh dengan ide-ide yang ingin segera diwujudkan. Menurut National Sleep Foundation, orang dengan kecerdasan tinggi seringkali memiliki pola tidur yang tidak teratur, yang bisa berpengaruh pada keseimbangan mental dan fisik mereka. Yang ketiga, terlalu banyak berpikir. Overthinking adalah kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang cerdas. Mereka cenderung menganalisis segala sesuatu secara mendalam, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan membayangkan skenario yang belum tentu terjadi. Meskipun ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan, terlalu banyak berpikir juga bisa menyebabkan kecemasan dan keputusan yang tertunda. Yang keempat, tertutup dan kurang bergaul. Orang cerdas seringkali merasa kesulitan untuk bergaul dengan orang lain karena mereka merasa tidak banyak yang bisa memahami cara berpikir mereka. Akibatnya, mereka cenderung menjadi lebih tertutup dan menghabiskan waktu sendirian. Padahal, interaksi sosial sangat penting untuk kesejahteraan emosional. Sebuah artikel dari Psychology Today menunjukkan bahwa isolasi sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Tetapi orang cerdas seringkali merasa lebih nyaman dalam kesendirian. Yang kelima, mudah bosan. Orang cerdas cenderung cepat merasa bosan dengan rutinitas dan tugas yang monoton. Mereka selalu mencari tantangan baru dan hal-hal yang bisa merangsang pikiran mereka. Namun, kebosanan ini bisa membuat mereka sulit untuk tetap fokus pada tugas yang membosankan tetapi penting. Individu dengan IQ tinggi cenderung lebih sering merasa bosan dan membutuhkan stimulasi intelektual yang lebih tinggi. Yang keenam, tidak sabar dengan ketidakmampuan orang lain. Karena mereka sangat cerdas, orang-orang ini seringkali merasa frustasi ketika orang lain tidak bisa mengikuti pemikiran mereka yang cepat. Mereka mungkin terlihat arogan atau tidak sabar, padahal mereka hanya merasa kesulitan untuk menurunkan standar mereka agar sesuai dengan orang lain. Orang dengan IQ tinggi seringkali merasa sulit untuk bekerja dalam tim, karena mereka merasa orang lain tidak bisa bekerja seefisien mereka. Yang ketujuh, bergosip. Meskipun terdengar tidak sesuai dengan stereotip orang cerdas, bergosip sebenarnya adalah salah satu cara orang cerdas untuk menganalisis perilaku sosial
dan memahami dinamika hubungan di sekitar mereka. Orang cerdas mungkin terlibat dalam gosip bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi untuk memproses informasi sosial yang kompleks. Menurut Social Psychological and Personality Science, bergosip dapat menjadi cara bagi orang untuk menjalin hubungan dan mengumpulkan informasi, meskipun itu bukan kebiasaan yang selalu positif. Yang kedelapan, berhayal. Orang cerdas seringkali tenggelam dalam dunia hayalan mereka sendiri. Mereka bisa merenungkan ide-ide abstrak atau skenario yang rumit dalam pikiran mereka. Ini mungkin tampak seperti buang-buang waktu bagi orang lain, tetapi berhayal sebenarnya bisa membantu mereka menemukan solusi kreatif untuk masalah yang sulit. Yang kesembilan, tidak teratur. Orang cerdas cenderung lebih tertarik pada ide-ide besar dan konsep abstrak dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat detail dan teratur. Akibatnya, mereka seringkali kesulitan untuk mengatur waktu, ruang kerja, dan tugas-tugas mereka. Ketidakmampuan untuk menjaga keteraturan dapat menghambat efisiensi dan produktivitas. Yang ke-10, sulit mengatakan tidak. Orang cerdas seringkali memiliki empati yang tinggi dan ingin membantu orang lain. Namun, terlalu sering mengatakan iya dapat membuat mereka merasa kewalahan dan stres. Mereka kesulitan untuk menolak permintaan orang lain karena takut mengecewakan atau terlihat tidak kooperatif. Yang ke-11, kecanduan informasi. Dunia informasi yang begitu mudah diakses membuat orang cerdas merasa perlu tahu segalanya. Mereka terus-menerus mencari informasi baru, membaca artikel, atau mengikuti perkembangan terbaru di berbagai bidang. Namun, kecanduan informasi dapat menyebabkan kelelahan mental, kesulitan fokus, dan bahkan FOMO. Yang ke-12, multitasking yang berlebihan. Orang cerdas seringkali merasa mampu menangani banyak tugas sekaligus. Mereka berpikir bahwa multitasking akan membuat mereka lebih efisien. Namun, penelitian menunjukkan bahwa multitasking justru dapat menurunkan kualitas pekerjaan dan meningkatkan stres. Otak manusia tidak dirancang untuk melakukan banyak hal secara bersamaan. Yang ke-13, kurang peduli terhadap kesehatan fisik. Fokus pada pengembangan intelektual seringkali mengorbankan kesehatan fisik. Orang cerdas mungkin terlalu sibuk dengan pikiran mereka, sehingga lupa untuk merawat tubuh. Pola makan yang tidak sehat, kurang olahraga, dan kurang tidur dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Yang ke-14, tidak sabaran. Keingintahuan yang tinggi dan keinginan untuk terus berkembang membuat orang cerdas seringkali tidak sabar. Mereka ingin melihat hasil yang instan dan merasa frustasi ketika prosesnya terlalu lama. Ketidaksabaran ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar dari kesalahan dan mengembangkan keterampilan baru. Jadi, kalau kamu menemukan beberapa kebiasaan ini dalam dirimu, jangan langsung merasa rendah diri. Ingat, kecerdasan datang dengan cara-cara yang tak terduga. Setiap kelemahan atau kebiasaan buruk yang kamu miliki bisa jadi adalah bagian dari proses menuju kehebatan. Kuncinya adalah bagaimana kamu mengenali, memahami, dan mengelola kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadikan setiap kebiasaan ini sebagai batu loncatan untuk mengembangkan diri, bukan sebagai penghalang. Terus belajar, berkembang, dan temukan cara untuk memaksimalkan potensi dirimu yang sesungguhnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu.